Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Apakah kemiskinan itu takdir atau kesalahan di dalam mengambil kebijakan? Pertanyaan ini selalu terjadi, bukan hanya zaman sekarang. Di zaman dulu, ada sebagian kelompok Islam yang mengatakan bahwa kemiskinan itu ya karena kesalahan pemerintah di dalam mengambil sebuah kebijakan. Ada yang mengatakan kaya dan miskin itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Sikap Ahlus Sunnah ya harus berada di tengah-tengah. Kalau kita meyakini bahwa kemiskinan itu 100% takdir Allah, berarti kita ini termasuk kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwa semua gerak-gerik kehidupan manusia ini mengikuti skenario paksaan kehendak Tuhan. Itu namanya Jabariyah ya. Sebaliknya, ketika kita pikirannya terlalu liberal, terlalu sibuk memikirkan bahwa seolah-olah segala yang terjadi inilah karena efek daripada sebuah kebijakan manusia, berarti kita masuk kelompok Qadariyah ya, yang meyakini bahwa ya, kalau kita miskin ya berarti karena kita malas kerja. Kalau kita punya duit berarti kita rajin kerja, hasil etos kerja. Dan dua sudut ini, dua pendapat ini sama-sama punya dalil. Dalil yang dipakai oleh teman-teman Qadariyah adalah faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin iman, ya imanlah aja. Barang siapa yang ingin kafir, kafirlah aja. Ya. Maka dari itu kemudian lahirlah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menengahi persoalan dua sudut pandangan ini. Maka dari itu kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada pertanyaan apakah kemiskinan itu takdir atau salah kebijakan, atau gara-gara pajaknya dinaikkan oleh pemerintah misalnya, maka kita harus seimbang di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena pertanyaan ini sering terjadi. Dan bukan hanya satu orang yang bertanya kepada saya, ketika banyak sekali gelombang PHK terjadi di tengah-tengah masyarakat kota. Apakah ketika kita di PHK itu kehendak Tuhan atau kehendak perusahaan? Nah, ini kan pertanyaan yang penting dijawab sebenarnya. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus seimbang di dalam berpikir soal ini. Di satu sisi, kita memang harus percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya pekerjaan, kemudian dipecat. Jangan-jangan Allah memiliki kehendak yang lebih baik buat kita. Ketika kita dikeluarkan dari sebuah perusahaan, kita harus punya pikiran yang baik, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah ingin memberi peluang yang lebih baik bagi kehidupan kita. Di satu sisi. Di sisi yang lain, kalau kita misalnya jadi pejabat, tidak bisa berpikiran seperti itu. Kemiskinan di Indonesia meningkat. Oh, ini sudah takdir Allah. Posisi dia Kementerian Keuangan, misalnya. Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi misalnya. Wah, itu konyol namanya ya. Kalau posisi kita sebagai orang yang punya kebijakan, sebagai Menteri Ekonomi, sebagai Presiden misalnya, tidak bisa berpikir begitu. Ketika kemiskinan itu bertambah di Indonesia, maka harus kita pikirkan bagaimana solusinya. Di satu sisi, kita butuh meningkatkan pendapatan negara. Makanya pajaknya dinaikkan. Tapi pada sisi lain, pajak yang dinaikkan itu berefek pada daya beli masyarakat misalnya. Itu harus difikirkan. Jangan kemudian ya ketika tingkat kemiskinan naik, digembor-gemborkan. Oh, ini sudah takdir Allah. Nah, itu namanya faham Jabariyah. Ya. Yang meyakini bahwa segala sesuatu ini sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah faham wasatiyah, tengah-tengah. Di satu sisi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah ketentuan Allah, tetapi kita harus berusaha. Ya. Kalau kita ingin kaya, kerja keras. Soal ujungnya nanti tidak kaya sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak mudah marah-marah. Kan kerjanya sama, capek-capek di kampung, ya.
berangkat ke kota besar mencari kerjaan. Pekerjaannya sama, jenisnya sama, bentuknya sama, ya, jamnya sama, tapi hasilnya tidak akan sama. Nah, itulah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi, karena sekarang lagi ramai pajak naik 12%, kita tidak boleh menyalahkan orang yang protes. Ya, karena protes terhadap kenaikan pajak itu bagian daripada ikhtiar mereka. Sebaliknya, kita tidak boleh menyalahkan masyarakat yang diam. Wes pasrah kepada pemerintah, yang pasti pemerintah sudah punya pemikiran yang cukup, di pengkajian yang cukup untuk menaikkan pajak ini. Soal rezeki itu kita pasrahkan kepada Allah. Ya kita juga tidak boleh menyalahkan masyarakat yang punya pemikiran seperti itu. Ya, kalau kita menjadi masyarakat yang tidak punya kebijakan apa-apa, ya kita harus mawas diri dong. Di satu sisi kita harus bertawakal kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah, ya, memperbanyak sholat duha. Tapi pada sisi lain kita harus berpikir lebih kreatif, misalnya lebih hemat di dalam belanja. Yang awalnya kita belanja ini, misalnya porsinya dikurangin. Ya. Tetapi kita juga tidak boleh menyalahkan 100% orang lain. Pokoknya ini salah, ini salah, ini salah. Saya miskin gara-gara pemerintah begini. Ya tidak boleh begitu juga. Faktanya yang lain banyak yang survive hidupnya. Nah, maka dari itu kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berada di tengah-tengah, selalu wasatiyah. Ya. Kita mengambil dua sudut pandang yang berbeda ini dalam rangka agar menemukan jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Kita miskin satu sisi karena pemberian Allah, tapi pada sisi lain ada faktor-faktor yang mesti harus kita pikirkan. Misalnya, jangan-jangan karena pendidikannya rendah atau semangat kerjanya minim. Ya. Tapi pada sisi lain memang kita harus meyakini bahwa segala sesuatu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.